Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini adalah kisah yang benar-benar terjadi, alias kisah yang memang merupakan kisah sejarah. Yang mana kisah ini adalah tentang seorang ulama yang memiliki sebutan Mayyit Zade. Nah, Mayyit Zade ini adalah bahasa Turki yang artinya adalah putra seorang mayat. Nah, maksudnya apa sih kok putranya seorang mayat? Nah, ini menariknya di sini. Jadi singkat cerita, ulama ini itu lahir dari seorang ibu yang mana ibunya itu telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di dalam sebuah kuburan. Nah, menarik sekali kan cerita kali ini. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini senantiasa memberikan informasi yang bermanfaat, silahkan klik like, subscribe. Kemudian saya ingin mendengar komentar dari sahabat-sahabat sekalian mengenai kisah ini. Nah, kisah tentang Mayyit Zade atau anak yang lahir dari seorang yang mati ini, itu telah diceritakan dari mulut ke mulut selama berabad-abad. Dan ternyata ketika kita melihat sejarahnya, ternyata hal itu adalah benar-benar ada. Jadi ada seorang ulama yang namanya adalah Mayyit Zade. Dan makam ibunya pun ada, yang mana makam ibunya itu disebut dengan Lohusa Sultan. Sultan itu artinya adalah ratu, dan Lohusa itu artinya adalah nifas. Jadi secara kata itu artinya adalah seorang sultan, seorang ratu yang nifas. Artinya adalah mayat perempuan yang ada di dalam makam itu adalah seorang perempuan yang telah meninggal dunia. Dan ketika dia sudah dikuburkan, ternyata putranya itu lahir. Dan putranya inilah disebut dengan Mayyit Zade atau anaknya orang mati. Jadi Mayyit Zade ini adalah seorang ulama yang hidup pada pemerintahan Sultan Ahmed ke-1. Dia adalah seorang ulama Ottoman yang terkenal karena kebajikan dan kebijaksanaannya. Nah, nama Mayyit Zade atau yang berarti anak orang mati ini diberikan kepadanya karena memang dia benar-benar lahir dari seseorang yang telah meninggal dunia. Nah, cerita ini berawal dari seorang prajurit yang gagah berani yang mana dia hidup pada masa Sultan Mehmed ketiga. Dan pada tahun 1596, pasukan Turki Utsmani sedang bertempur dengan pasukan Austria. Dan pada saat itulah prajurit yang gagah berani ini pun pergi untuk ikut berperang. Pada saat itu istrinya sedang hamil dan kelahirannya sudah sangat dekat. Akan tetapi karena dia adalah seorang pejuang dan memang dia berikrar untuk berjuang di jalan Allah, maka dia pun bersiap-siap untuk mengikuti pertempuran tersebut. Dan tentunya dia pun harus berpisah dari istrinya yang hamil tua itu. Dia pun sebenarnya sangat berat untuk meninggalkan istrinya itu, apalagi dalam keadaan yang hamil. Akan tetapi mau gimana lagi, dia harus ikut berperang. Oleh karenanya, sebelum dia berpisah dengan istrinya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak memiliki seorang penolong selain Engkau. Aku mempercayakan anakku ini kepadamu. Aku percaya bahwasanya anakku ini akan lahir dari seorang wanita yang setia kepadaku ini. Aku memohon perlindungan kepadamu dan keselamatan kepadamu dengan rahmatmu. Setelah itu dia pun naik ke atas kudanya dan dia pun langsung menuju ke medan perang bersama para rombongan. Nah, singkat cerita, pasukan Turki Utsmani pun memenangkan peperangan melawan Austria. Dan para pasukan pun kembali ke Istanbul dan kembali ke rumah masing-masing. Dan pada saat pulang inilah prajurit yang gagah berani itu dia langsung menuju ke rumahnya. Akan tetapi ketika dia sampai di rumahnya, dia tidak melihat siapapun dan dia pun menemukan istrinya tidak ada di rumah. Dengan rasa penasaran yang cemas, dia pun berlari ke tetangga untuk menanyakan tentang istrinya. Nah, para tetangga yang melihat kedatangan prajurit ini pun, mereka pun merasa sedih dan berkata kepada prajurit ini, "Wahai seorang prajurit Allah, Allah telah memberkatimu dan Allah telah memberikan kelimpahan hidup untukmu." Ketika mendengar ungkapan ini, prajurit ini pun memahami bahwasanya dia telah kehilangan istrinya, artinya istrinya telah meninggal dunia. Dan dia pun merasakan kesedihan dan dia mengatakan kepada para tetangganya itu, "Tidak mungkin, saya telah mempercayakan bayi saya untuk dilahirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin bahwasanya Allah adalah zat yang terbaik yang akan menjaganya." Setelah mengatakan ucapan itu, prajurit ini pun terdiam. Dan setelah beberapa saat, dia pun seakan mendapatkan sebuah ilham.
Tentu saja Allah itu memiliki rahmat dan Allah adalah zat yang terbaik yang mana aku bisa percaya kepadanya. Dan Allah adalah satu-satunya pelindung bagiku. Nah, setelah adanya ilham ini dalam hatinya, prajurit ini pun pergi ke makam di mana istrinya itu telah dikuburkan di sana. Dan prajurit ini pun meletakkan telinganya di makam itu. Dan ketika prajurit ini meletakkan telinganya di makam itu, dia pun mendengar tangisan seorang bayi. Dan dia pun berteriak, "Aku mendengar tangisan seorang bayi, ini adalah bayiku," kata prajurit itu. Dia pun menyuruh orang-orang untuk segera membongkar kuburan itu. Dan ketika kuburan itu dibongkar, ajaib sekali karena di dalamnya ada seorang bayi menangis yang mana dia ada di dada ibunya yang telah meninggal dunia itu. Kemudian prajurit itu pun mengambil bayi itu dan dia pun membaca surah Al-Fatihah kepada istrinya sebagai tanda perpisahan yang terakhir kalinya. Dan karena kejadian itulah bayi itu pun disebut dengan Mayyit Zati atau anaknya orang mati. Dan menurut berbagai sumber yang saya telusuri, berita ini pun santer di kerajaan Turki Utsmani dan sampai terdengar di telinga raja. Oleh karenanya raja pun meminta supaya bayi itu tinggal dan tumbuh besar di lingkungan kerajaan supaya lebih terjamin kehidupannya dan juga lebih terjamin pendidikannya. Sang ayah sang prajurit ini pun merelakan supaya anaknya itu tumbuh besar di dalam lingkungan kerajaan. Dan seiring berjalannya waktu, Mayyit Zati ini pun menjadi seorang ulama dan terkenal dengan kebajikan dan kebijaksanaannya. Sahabat sekalian, berdasarkan dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak sekali hikmah. Salah satunya adalah kita harus mampu mencontoh keyakinan dari prajurit ini. Jadi prajurit ini telah mengamanatkan amanah kepada Allah SWT. Dia yakin bahwasanya Allah adalah satu-satunya pelindung yang mana Allah pasti akan menepati janjinya. Dan ternyata benar sekali, Allah telah menepati janjinya. Allah telah menyelamatkan bayi yang diamanatkan kepadanya. Bayi itu benar-benar lahir dalam keadaan selamat. Dan hikmah lain yang bisa kita ambil adalah Allah adalah zat yang luar biasa. Kita harus yakin bahwasanya Allah Maha melakukan segalanya. Ketika Allah berkehendak untuk terjadinya sesuatu, maka sesuatu itu pun pasti akan terjadi meskipun sesuatu itu pun seakan tidak mungkin. Sehingga kita harus senantiasa beriman kepada Allah, kita senantiasa harus bertawakal kepada Allah untuk meminta Allah supaya Allah mengabulkan doa kita. Dan ketika kita mampu untuk yakin, insya Allah doa yang kita ucapkan pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah tentang Mayyit Zati atau putranya orang mati ini. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada sahabat sekalian. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.